Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru, Ayahanda yang hadir bersama-sama kita semua, kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang manfaat, sehingga bisa terus membimbing kita agar istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Yang kami hormati Bapak Tuan Guru, alim ulama yang hadir bersama kita, tidak lupa kakak tiang Ketua Yayasan Marakit Taklimat Bapak Haji Muhammad Fadlur Rahman MKom, paman tiang Bapak Haji Ruhaiman SEME, kakak tiang Bapak Supriyadi MKes nih, MKep, mohon maaf. Alhamdulillah, mungkin beliau tidak lagi aktif mengajar di Stikes ya, karena alhamdulillah sudah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Ini salah satu contoh berkhidmah di Marakit itu selalu ada buahnya, selalu ada kebaikannya. Beliau masih muda, alhamdulillah bisa meneruskan khidmahnya di politik untuk membantu Yayasan Marakit Taklimat. Bapak-bapak ketua cabang, ketua ranting Marakit Taklimat, ketua panitia BEM Stikes Hamzar, adik-adik, yang sebut adik-adik masih cocok ya. Mun tersebut anak-anak perasaan toal halot ya. Tersebut adik-adik, alhamdulillah, alhamdulillah kita dapat hadir bersama-sama di majelis ini. Inilah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur kita, rasa cinta kita, rasa gembira kita mengenang sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ini sudah jam 5 nih, sudah banyak yang kipas-kipas. Kalau zaman dulu murid yang ikut kepada guru, zaman sekarang guru yang harus ikut murid. Kalau murid sudah kipas-kipas, tandanya guru tidak boleh lama-lama bicara. Jadi singkat saja yang mengajak kita semua dalam setiap peringatan Maulid, inti pesan dari para ustadz, dari para tuan guru adalah atek selaput tesingaku jadi umat Muhammad ini meniru akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mencari panutan tauladan siapa kepala keluarga suami yang terbaik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Bagi para mahasiswa yang mencari calon suami, carilah calon suami yang meniru dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki juga seperti itu, mau menjadi suami kepala keluarga yang baik, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan di Pak Selaput tadi, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu seorang sahabat berkata kepada beliau, "Wahai Nabi, aku punya 10 anak. Tidak ada satupun dari 10 anak itu yang biasa aku cium." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man la yarham la yurham."
Siapa-siapa yang tidak bisa menyayangi tidak akan pernah disayangi. Siapapun yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan pernah disayangi. Sekarang orang tua modern, kalau anaknya nangis, kira-kira dikasih apa sama orang tuanya? Besar sedikit nangis, dikasih apa sama orang tuanya? Kepeng. Mendek na beli yang Honda isi inanop, lampar na pintu balik. Tentu apa ndik? Jadi jangan protes kalau anak-anak kita tidak taat pada kita, tidak mau dengar omongan kita, selalu melawan kepada kita, karena sejak kecil dikasih HP. Lebih baik tidak ada orang tua di rumah daripada tidak ada HP. Masalahnya nak inana milu main HP. Paling aktif Facebook ibu-ibu. Apalagi zaman pemilu, zaman pilkada, iya doang wah pesual Facebook ini. Bapak-bapak sun seperti itu. Nah, Nabi mengajarkan kasih sayang itu kasih sayang batiniah. Bukan hanya harta, bukan hanya handphone yang kita berikan kepada anak, tapi kehadiran kita secara lahir dan batin di hadapan anak-anak kita. Sudahkah kita membelai rambutnya, mencium keningnya, meniup ubun-ubunnya dan membacakan doa Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Man la yarham la yurham. Siapapun yang tidak menyayangi tidak akan pernah bisa merasakan kasih sayang dari orang lain. Maka Nabi memberikan contoh menjadi kepala keluarga. Seumur hidupnya Nabi tidak pernah kasar kepada istrinya, tidak pernah kasar kepada anaknya, baik melalui kata-katanya maupun melalui perbuatannya. Tidak pernah sedikit pun berbuat kasar ataupun berkata kasar. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah mereka yang baik kepada keluarganya. Sebagai seorang bagian dari masyarakat, beliau adalah contoh yang terbaik. Ini yang sampaikan terus setiap maulid, bagaimana beliau memberikan contoh kepada kita. Atik terbagus angkut bermasyarakat. Dena sempurna keimanan seseorang sebelum dia memuliakan tamunya, sebelum dia memuliakan tetangganya. Ini kadang-kadang mun tamu sugi datang jok balik kupi jajan selapuk sugul. Hamun si derek-derek aqua doang ndak sugul. Aqua ndak sugul. Pas na beketuan kumbe na aqua ndak sugul. Atene becat ule. Kita membeda-bedakan tamu yang datang ke rumah kita. Mun datang tukang tagih badak bapak ndak nalik balik. Kalau datang orang yang tidak kita sukai, kasih tahu bapak tidak ada di rumah. Begitupun kepada tetangga, bagus-bagus hubungan kita kepada tetangga, kepada orang lain. Dendek sampai arak dalam satu dusun, satu masyarakat, dek saling sapa bareng tetangga. Milu maulid bilang jelo lagu dek saling sapa. Nah kira-kira arak apa dek ini? Luwe. Ila itu ngaku jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagu. Ternyata masih itu dek saling sapa. Iyyakum wadhanna. Nah ini si girang bilu maulid hafal hadis ini. Iyyakum wadhanna, kata Nabi, dendek girang buruk sangka. Si Mia itu seda aku tak bermuamalah berhubungan dengan orang lain, girang tak buruk sangka tipak batur. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Yang namanya buruk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Munarak batur teneja kita buruk sangka dendek milu, karena itu adalah perkataan-perkataan dusta. Wala tahassasu wala tajassasu. Dendek girang meta-meta kesalahan batur. Arak batur tes ini si marak malaikat. Malaikat rakib atid. Apa tugasnya malaikat rakib atid? Nyatet kebagusan keburukan manusia. Arak batur tes si marak malaikat. Lengkap catatan.
ne keburukan, ne kebaikan, kadang-kadang lebih lengkap catatan ketimbang malaikat. Sini narak jadi ara, si becik jadi beli, si sekedik jadi luit. La tajassasu, dendek saling catat kesalahan batu. Wala tanafasu, dendek girang berdebat. Si maulid debat barang si dek maulid, terus berdebat sampai hari kiamat dek tutuk debat ini. Maka kata Nabi, la tanafasu, dendek saling berdebat. Si ngangguang maulid sebelek-belekna, si dek ngangguang maulid dendek milu. Teduk dendek saling jatuhkan, dendek saling celah. La tanafasu, dendek saling berdebat. La tahasadu, dendek saling iri dengki. Nah ini sih paling penting. Penyakit si luwek lek masyarakat umat Islam terutama, girangna saling hasad, saling hasud, saling iri, saling dengki. Ulama ngajari hasad kanggo pada dua perkara. Pertama perkara ilmu, kedua perkara ibadah. Mun batur terlebih luwe ilmu na wajib kita iri supaya belajar lebih rajin mendapatkan ilmu lebih banyak. Mun batur terrajin ibadah wajib kita iri dengki dengan tujuan semakin rajin kita beribadah atik pada rajin temarak batur. Sindena kanggo hasad pada perkara-perkara harta, tahta, wanita. Yang sampaikan kepada jamaah yang berketuaan mun batur dah meriri balik demen apa ndek degita iya demen apa ndek mun batur dan beli motor baru demen apa ndek degita iya jujur lagi jujur mun batur dah mau nikmat mau bati si luwe demen apa ndek degita ya. Amun demen alhamdulillah tidak termasuk orang yang terkena penyakit hasad. Lamun mulai mun batur na maririk balik ya tambah nang rumah sakit berimpus. Batur na taek pangkat na taek golongan ya taek tekanan darah na taek gula na selapu na taek. Maka itu ciri-ciri arak penyakit hasad. Iri dengki. Dek na demen kita batur na mau nikmat. Mun batur temu nikmat, milu itu bersyukur alhamdulillah Allah Ta'ala demen ku kita batur ku mau nikmat, mudah-mudahan arak cipratan nikmat tipa itu. Maka arak adat siarana adat begawe lek kampung-kampung sekek mau nikmat sekampung jadi panitia. Milu selapu te bergembira bersukacita mun arak batur te mau nikmat. Nah, yang sering sampaikan gitu. Ngombe cara nanti darat penyakit hasad ini sekik cara nanti dendek girang mantu isin dulang dengan ini munsi milu maulid pasti hafal wah dendek girang mantu isin dulang dengan mun wah muter dulang dendek pantu dulang si wah liwat fokus dulang si harak lek julun. Pas nabuka ternyata jangan beberuk barang gerupuk. Terus batur na mau bembe, siong, empat manok, selapu, arak. Sakit tangan kita dulang dengan ini. Sakit tangan, jerak ya mangan, hilang nafsu makan. Kenapa sakit aten? Kan baturku mau si lebih baik timbang aku. Maka fokus wah, dulang si arak lek julu. Belum tentu yang didapatkan orang lain cocok tipe itu. Belum tentu nikmat orang lain bisa cocok dengan kita. Belum tentu. Nah contoh, mun stikas belum mau pertanyaan ini, daerah lain sudah dapat pertanyaan. Tiang beketuan tipe mahasiswi. Mele kesidu berdua semama sugi. Semama sugi gagah mele apa nih? Mele mahasiswa mun dengan mama sugi gagah kira-kira apa penyakit dengan mama ini
Mun dengan mama tiba-tiba sugih terus ia gagah, kira-kira apa penyakitnya? Nina resiko menarak semama sugih terus gagah, pasti belik kemungkinan ia berumbu. Kecuali Pak Iqbal, Pak Iqbal setia, pengecualian. Tapi biasanya mau nesuki, mau negagah penyakit dengan mama, harap pikiran untuk berumbu. Jangankan ya gagah, ya serumeng doang mau nesuki, pasti kepikiran berumbu malik. Ini rahasia lelaki. Laku resiko mau berdoi semama sugih, resiko dengan sugih ini luik dengan demen kita il. Mun dengan sugih mun dek na bagiang rezeki tipak ni nasi lain mubazir. Jadi dengan mama sugih kanggo ya meriri, kanggo ya merari sekik dua. Dek na mubazir. Tentu dengan ini resiko mun berdoi semama sugih semama gagah. Apa resiko? Bilang tahun terfikir untuk menambah istri lagi. Makanya timbang na serumeng, timbang dia terlalu sugih, lagu bagus aran lek masyarakat, rajin sembahyang, rajin ibadah, setia terhadap istrinya, ini lebih bagus. Ya pandai masih milih berdua semama sugih? Masih. Namun siap menanggung resiko aja, silahkan. Yang tidak berani berkomentar, lagu resiko. Artinya apa? Mun tegita semaman dengan sugih gagah terus melet itu berdua semama si sugih gagah. Ini artinya tidak mensyukuri apa si wahara lek julun. Begitupun dengan mama, denek kita seninan dengan. Selalu ada yang kurang dari istri kita apabila dibandingkan dengan istri orang lain. Kurang cantik lah. Kurang apa Malik? Bapak-bapak ini? Kurang glowing. Kurang apa? Kurang. Lagu belum tentu wanita yang manis, yang cantik itu bisa menerima kekurangan-kekurangan kita. Belum tentu. Resiko mun berdua senina ingas biasa ya galak tipak semama. Resiko aran mun ingas biasanya ya galak tipak semama. Semele-mele nawah tipak semama. Aran ya dengan nina ingas resiko. Apa sih wahara lek julun senina semama terima wah apa adanya, dendek liu si lain-lain yang sedang-sedang saja. Jadi muntamele mau semama marak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berakhlak sebagaimana Khadijah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Jangan hanya menginginkan suami seperti Rasul, lagu kelakuan Masya Allah. Tiang juga dosen, tahulah kelakuan mahasiswi dan mahasiswa seperti apa nih. Munwah mulai arah aplikasi TikTok, arah si berdua TikTok ini. Masya Allah. Semua teknologi manfaatkan untuk hal-hal sih bagus. Jangan sampai TikTok ini mundegita TikTok ini selaput narak video pendek, tidak terlalu panjang dan semuanya ada. Anak-anak kita digiring untuk sampai di satu pemahaman, mondemele terkenal harus melakukan ini, mondemele viral harus melakukan itu. Maka zaman dulu ada ungkapan bul fi bi'ri zamzam fatu'raf. Kalau pengen terkenal kencingin sumur Zamzam. Mudah jadi terkenal ini. Mudah jadi terkenal. Lakukan hal yang aneh, lakukan hal yang viral, pasti akan terkenal. Tapi setelah terkenal itu mau jadi apa? Tiang kaget ketika ada kasus di Lombok Tengah, ada anak memandikan neneknya di TikTok itu.
Ada yang tahu ceritanya? Dia pandiang papuk nih. Terus orang mengirimkan gift, mengirimkan hadiah, terus dimandikan neneknya. Mandi lumpur, kadang-kadang mandi lumpur. Hanya untuk mendapatkan viewer, penonton, mendapatkan gift, mendapatkan hadiah. Orang-orang rela melakukan apa saja. Nah, ini juga sih bahaya. Kalau kita meneladani sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup nih jamak-jamak. Kadang-kadang si Mia kurang syukur ini, itu wah berdua motor second lagu pajak nah hidup. Liwat motor si bagus, akhirnya muncul perasaan dalam hati, ngombe caraku mau motor si bagus ini. Lupa lek juluna wah arak motor si bagus, pajak nah hidup meskipun second. Ini bahaya penyakit hasad. Mia itu kurang syukur, dari kurang syukur rela melakukan apa saja untuk mendapatkan harta yang kita inginkan. Wala tahasadu, dende arak perasaan hasad. Wala tabagadu wala tadabaru, jangan saling bermusuhan, jangan saling membelakangi. Ila itu ngaku jadi umat Muhammad, lagu itu saling bermusuhan. Dek tekanggo umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dek na saling sapa satu sama lain. Maka harus kita hapuskan permusuhan-permusuhan itu. Mumpung bulan Maulid, la tabagadu wa la tadabaru. Dek saling bermusuhan, jangan sampai arak sini na saling sapa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, apa yang mampu kita tiru dari sekian banyak? Hilangkan suuzon, dendek girang buruk sangka, semama barang senina, senina barang semama. Hilangkan buruk sangka. Wala tahassasu wala tajassasu, dendek girang minta kesalahan batu. Wala tanafasu, dendek saling berdebat. Wala tahasadu, dendek saling iri dengki. Wala tabagadu wala tadabaru, dendek saling bermusuhan. Nah, arak piring. Ambil satu yang bisa kita contoh, praktikkan di bulan ini, di tahun ini, pelan-pelan. Pertama, hilangkan suuzon, latih hilangkan suuzon. Dan selanjutnya yang lain-lain kita lakukan juga. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jadi panutan dalam selaput kehidupan. Terutama anak-anak muda mulai berpikir untuk meniru beliau. Mendengar bajang mama biasa idolanya siapa? Say Cristiano Ronaldo, say Malik, Lionel Messi. Kenal doang ende itu. Lagu kita puja-puja, kita tiru-tiru. Apa yang dia lakukan kita lakukan. Kenal juga enggak. Mun mahasiswi siapa idolanya? K-pop, ya. Siapa lagi? K-popers itu. Apakah salah kita menyukai idola kita, penyanyi ataupun tokoh publik? Tidak salah. Tapi catat, orang yang kita idolakan itu tidak akan peduli kita selamat apa tidak di dunia dan di akhirat. Tidak ada pedulinya. Tidak peduli mereka. Kenal juga tidak. Yang penting saya buat lagu kamu beli, saya bikin video kamu beli, sisanya saya tidak peduli. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjelang wafatnya beliau yang terngiang-ngiang adalah ummati, ummati. Ya selamat apa di umatku ini, ya bagus apa di angkun oleh akhir zaman. Boleh kita mengidolakan orang lain, tapi jangan sampai mengalahkan idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek julun mahasiswa ini biasa dek nabau belo-belo. Tiang di UIN Mataram jadi dosen tak pernah masuk kelas lebih dari 1 jam. Karena kurang dari 1 jam wah mulai, Pak dek teman nyampah, Pak wah Pak meledak kepala kita ini semuanya masuk. Akhirnya kurang dari 1 jam kita selesaikan. Nah, di sini juga karena di hadapan kita banyak mahasiswa-mahasiswi, kita sudahi sampai di sini. Nggih, mudah-mudahan selaput tesi hadir dalam kesempatan niki
diakui masuk ke dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diberikan kekuatan untuk terus meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua bisa masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa memeluk dan mencium beliau di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, tiang perkenalan dulu lagi. Perlu perkenalan apa Dik? Karena kadang-kadang sering nebetukeran. Tiang barang kakak tiang ini karena pada belek pada akhirnya sering betukeran. Embe Haji Fadli, embe Rizki. Nah, tiang anak bapak si paling beci, lagu awak na paling belek. Ya. Alhamdulillah tiang sudah selesai pendidikan S3 dan sekarang menjadi pengajar di Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, mudah-mudahan kalau tiang diminta mengajar di sini, insyaallah siap gih. Kalau ada waktu yang diminta untuk mengajar di Stikes Hamzar, STKIP atau di Stay, insyaallah. Karena mundek temele jak kualat gih. Kualat. Karena ini rumah kita semua, rumah kita bersama, kita harus bisa membangunnya secara bersama-sama. Demikian, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat, yang barokah insyaallah. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.